promo ya. Promo hendak memasang reklame untuk menutup daerah segitiga di atap bagian depan rumahnya. Ia diminta untuk mengirim foto atap rumahnya seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar di HP, panjang alas dan tingginya terukur berapa senti itu, Bu? Panjang alasnya? Mana sih? Ini tingginya terukur. Oh iya, panjang alasnya tuh nggak ada di sini soalnya. Aduh, ya itu mana susah Mau nanti. tingginya 3 cm. Adakah yang punya soal X yang lain? Berapa teman-teman? Punya saya Itu. ada, Bu. Ya, berapa? Punya saya nggak ada. 5, tingginya 5. Oh, tingginya 5. Okay. Panjang alasnya? Oh, panjang alasnya 5. Sorry. Ukuran panjang alasnya 5 cm. Ya. Dan tingginya ukur berapa? Jadi gini loh, panjang alas dan tingginya terukur 5 cm dan 3 cm. Gitu. Ini salah. Nah. Okay. Oh iya betul. Ya, panjang alasnya 5, tingginya 3. Ya gitu aja wes. Ya. Jika gambar pada HP diketahui berskala 1:60, maka berapa luas papan reklame yang akan menutupi atap bagian depan rumah Pak Bowo? Berarti ini pakai skala ya. 1:60 berarti luas ya. Ini kan bentuknya ukuran panjang. Berarti ukuran pada peta dibagi ukuran ya. C ya, Bu. Berarti bentuknya segitiga ya. Luas segitiga. Iya, T. Sekarang kita bahas sengannya ya. Coba dicocokkan. Benar nggak rumusnya? Skala sama dengan ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Benar. Ukuran pada petanya ini nanti kita ukur dulu atau ditulis yang... Kalau kita kan gini, Bu Desi. Sedikit tambahan. Kalau kita kan UP kan kita nggak pakai cara ya, jadi ada tipsnya gini, kalau kita cari ukuran yang sebenarnya, kita langsung kalikan ukuran pada gambar dikalikan skala yang belakang. 5 kali 60 kan 300. Nah, itu udah langsung skala sentimeter. Jadi kalau jadikan meter jadi 3 meter nanti ukuran sebenarnya gitu. Jadi langsung dikalikan yang belakang. Oke, berarti ukuran sebenarnya sisa alas berarti 5 kali 60 ya. Itu nanti jadi 300. Alasnya 5 W langsung. 300. Kemudian yang tingginya langsung 3 kali 60. Itu satuannya masih sentimeter, nanti kita ubah jadi meter. 180 cm. Ya, langsung kita ubah jadi meter, baru cari luas. Berapa 3? Ini ya? Iya. Aku dari ini. Iya. Kita dulu. Berarti luas sama dengan luas sebenarnya ya? Ketemu 2,7 kali 1,8 sama dengan 2,7 bagi 2. Oh iya, bagi 2,7. Benar. 2,7 meter persegi. Ya. Oke, terima kasih sudah jelas ya. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan atau lanjut? Mungkin kalau ini Bu, yang 97 kadang ada yang salah ngitung juga. Tadi saya pertama juga salah ngitung. Itu saya langsung tak kalikan, tidak tak rubah dulu ke meter. Jadi hanya tips saja. Jadi nanti kalau seperti ini berarti langsung ke soal gitu. Langsung jadikan meter ya. Yang sentimeter jadikan meter ya. Iya. Iya, setelah dihitung gini aja toh, Pak. Kalau langsung jadikan meter nanti malah kesusahan. Misalnya ini senti jadikan meter 0,05 dikali itu nanti berarti langsung dikalikan ke skalanya aja ya Bu ya? Iya, baru pengalian skala. Mengalihkan ke skala kemudian baru diselesaikan, dimasukkan ke rumus. Oh ya Mbak Desi, tadi nomor 96 apa ya? 96. A. Oh ya. Ya udah.
Iya, tinggal. oke, 98. Oke. Ini ada cara singkat juga apa enggak ini? Yuk, dibacakan dulu Pak Tafur. Sebuah kapal berpenumpang 50 orang berada 60 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam kapal sebanyak 2 ton setiap 5 menit. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air, maka kapal akan tenggelam. Dalam kapal tersebut ada pompa air yang memompa air keluar kapal sebanyak 12 ton setiap jamnya. Hitunglah kecepatan maksimum kapal tersebut agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan sehingga para penumpang dapat diselamatkan. Waduh. Muter-muter ini soalnya. 50 orang. Ada cara singkat Bu Dewi atau teman-teman yang lain? Pernah dapat soal ini tapi lupa. Ya, ini ada pembahasan yang sudah ditulis daripada aku ngetik meneh. Ya, ada Bu. Kopi aja Bu, kopas. Bu diingat aja, ya kopas. Cepet. Ini dia. Bentar ya, setia menunggu ya. Sambil ngitung dulu teman-teman. Apa penumpang 50 meter dari pelabuhan kapal bocor. Ini laptop Lola. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air, maka kapal ini ya. Sabar ya, laptop saya itu tua. Suwi banget. Kalau apalan tak tahu ya jawabannya ya. Ini kita disuruh muter-muter dulu. Bingung ini. Hot sih, Kak. Soal hot. Ini otaknya umum langsung. Muter-muter ini soalnya. Mau nganalisis aja bingung ini. 50 orang. Air masuk sebanyak 2 ton. Ini dia. Tuh, ton 5 menit. Berarti nyari debit ya? Apa gimana? ya, Dari kecepatan. Kecepatan minimum kapal. Minimum. Oh, Kelihatan? Ya, kelihatan Bu. Jarak Kecepatan 60 km. Jarak, kecepatan. Jarak 60 km. Kebocorannya 6 ton per 5 menit. Nah, dijadikan ton per jam. Oh. Nah, dijadikan ton per jam. Kalau 5 menit dijadikan jam kan dikali 60 ya. Berarti itu ton per 5 menit. Jadi 20 ton, 4 ton. 2 ton 12 dikali 12 ya kan? Dikali 12. 60 dibagi 5 12 ya. 5 ke 60 kan dikali 12. Berarti Ya. yang 2 ton juga dikali 12. Jadi 12 jadi 24 ton per jam. Nah, dijadikan ton per jam karena di sini yang ini juga 12 ton per jam gitu. oh ya. Kemudian selisihnya kekuatan pompa ditulis di situ, selisihnya 24 dikurangi 12, kan 12 yang air. Kemudian berarti waktu sampai kapal tenggelam adalah 72 ton air dibagi 12 ini tadi selisih dari kecepatan itu ya. Kan mencari kecepatan kan rumusnya jarak dibagi waktu ya. Ya, jarak bagi waktu. 10 km per jam. Cepat.
Nah, siapa yang punya cara cepat selain ini? Waktu sampai. Ya, teman-teman. Lah, skip aja, Bu. Ya, lanjut. Fisika. 99. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah kata kuncinya Dampak berarti untuk menghindarkan dampak globalisasi dampak global. Kayaknya Yang membelajarkan Ya, Iya, jelas ya ini ya. Iya, jelas. 100 lanjut. Dan nyandak waktu nih sampai 120. Guru senior sebagai teman sejawat mendapat tugas membimbing beberapa siswa untuk mengikuti lomba duta lingkungan. Anda melihat ada beberapa hal yang belum dipersiapkan. Maka yang Anda lakukan adalah guru senior berarti itu sebagai guru junior ya. Guru senior sebagai teman sejawat. Membimbing membantu mengidentifikasi persiapan yang diperlukan dan yang sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang belum disiapkan oleh guru senior tersebut. Maka kita sebagai teman sejawatnya harus gimana? Kayaknya yang C. Ya. Membantu mengidentifikasi persiapan yang diperlukan dan yang sudah dilakukan. Kayak apa ya? Iya, C sepertinya yang lebih tepat. Kayaknya yang C sih. Kalau dikunci A. Bentar. Meminta izin untuk menyampaikan ukuran yang belum dipersiapkan. Oh, kalau menurut etika sih kayaknya yang A. Iya. Kalau etika kan langsung meminta izin dulu kan, langsung membantu, nanti takutnya nggak berkenan juga gitu kan. Karena yang mendapat tugas kan gurunya yang lain, guru senior itu bukan kita. Ya. Analisis saya seperti itu. Sepakat. Bisa diterima. Oke. Lanjut 101. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi struktur teks puisi. Para siswa bergantian menjawab pertanyaan guru dan antusias. Penilaian dilakukan guru dalam ilustrasi tersebut adalah bergantian menjawab pertanyaan berarti lisan langsung kan nih penilaian lisan. Lisan. Karena langsung. Ya. Oke, lanjut. http merdeka.com memberitakan seorang guru honorer berinisial FS disangka memukul siswanya. Yusran Hasan, 16 tahun, menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Yusran duduk di kelas 9 di SMA. Alasan FS memukul anak didiknya hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik sesuai perintah para guru. Yusran dipukul FS dengan menggunakan mistar mungkin aku. Mistar kayu. Menggaris mistar ya itu ya mungkin ya. Mistar kayu hingga terjatuh. Peristiwa itu terjadi saat apel pagi di halaman sekolah. Sanksi yang diberikan kepada guru atas perbuatannya yang melanggar kode etik guru tersebut dapat berupa guru ya. Sanksinya sudah tindak kriminal itu. Kriminal ya benar ya. Kriminal. Kayaknya kok D ya. Kalau nggak C D. Antara C dan D. Ini honorer Bu. Ini honorer ya. Oh, honorer. Oh iya. C berarti ya. C penundaan guru. C. Oh iya, jeli ya kudu macane ya. Ya, Bu. Kalau Bu Desi ya. Ini kemarin aku dapat soal seperti ini dan pilihan yang E itu adalah hukuman tindak pidana yang dituntut oleh keluarga korban. Nah, kalau misalnya
ada pilihan seperti itu, jawabannya yang mana ya? Yang tepat ya? Kalau sanksi yang diberikan kepada guru atas perbuatannya itu kan perbuatannya sudah apa namanya membunuh kan, pidana kan. Tetapi di sini kalau melihat dari kode etik guru itu nggak ada, kalau pidana adanya itu penurunan pangkat atau apa. Nah, sedangkan ini kan honorer. Nah, itu yang jadi kebingungan kemarin bahasnya ini. Iya ya. Jadi kalau membunuh, memukul terus sampai meninggal, cuma diberi penundaan hak guru itu kan juga kurang adil. Bikinnya kan gitu. Karena sampai meninggal. Kalau hukum pidana, kalau hukum pidana sampai meninggal, tetapi kode etik gurunya gimana gitu. Pidana itu. Pidana itu korban. Ya antara ini ya. Ini soalnya yang itu di sini nggak ada ininya sih. Tadi kemarin ada itu pilihannya. Dikuncinya apa, Bu? Kalau ini kan dikunci yang tak punya ini C, penundaan pemberian hak guru. Ya karena dilihatnya dari kode etik guru. Kode etik guru. Iya, karena dilihat dari kode etik guru. Jadi kalau lihat itunya ya, kode etik guru itu ya. Harus jeli, Bu. Kita harus kalau cari pidana itu dulu. Kan tuntutan dari ini ya, dari orang tuanya, keluarga ya. Iya, betul. Jadi ada dua jenis gitu ya. Kode etik guru kan itu kan berarti hukuman kepada dari dinas. Itu dari dinas ya, betul. Kalau yang pidana itu tuntutan dari korban. Ya. Oh ya. Oke, dapat pencerahan. Terima kasih. Oke, berarti yang C ya ini ya. Oke, lanjut. 103. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah, kata kuncinya di sini, mencermati ungkapan atau kalimat saran. Nih, kalimat saran. Berarti untuk kegiatan awalnya. Awal yaitu apa ya? Untuk memberikan pendapat, atau berarti siswa kan memberikan kalimat mengungkapkan. Kegiatan awal untuk memancing pengetahuan siswa tentang ungkapan atau kalimat saran. Ya apa, Pak? Memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus. Terus? Yang D, memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus. Jadi kayak semacam persepsi. Bukan yang E tau. Kalau E gimana? Meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. Ini juga tentang peristiwa. Dan di sini sudah masuk ke materi ungkapan atau kalimat saran atau masukan atau penyelesaian masalah sederhana. Ya, Pak? Itu kata kuncinya masalah sih, Bu. Kalau peristiwa. Tapi di sini maksudnya mencermati ungkapan atau kalimat saran. Iya, aku setuju yang Bu Desi. Kalau menurut aku, iya, kalau menurut aku yang kenapa? Karena ini kan di kegiatan awal pembelajaran. Jadi kayak kita interaksi dengan siswa, meminta pendapat dulu. Nah, kemudian kalau yang misalnya apa yang sudah menunjukkan permasalahan, yang C itu mengajak siswa mencermati, kemudian menyelesaikan masalahnya, itu nanti masuknya ke kegiatan inti gitu. Oke. Ya, konsep kalimat ungkapan juga inti ya ini ya. Ya, itu inti konsep. Ya, itu inti. Oke, berarti kegiatan awal ini ya. Meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. Oke. Lanjut 104. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah teori pembelajaran aku nggak terlalu apa teori ya. Pembelajaran behaviorisme adalah kebiasaan apa ya kalau nggak salah. Behavior, dari kata behavior. Behaviorisme itu kata kuncinya adanya stimulus dan respon.
Stimulus yang diberikan guru dan respon yang dilakukan siswa. Langkahnya yang mana? Ini kuncinya stimulus ya. Stimulus respon ya. Yang apa? Ya. Kalau saya sih cenderung yang ada merangsang kreativitas itu. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dengan cara berpikir siswa. Kalau dikunci C. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. Tapi penjelasan gimana itu? Penjelasannya bagaimana? Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. Aduh, ini menjelaskan materi. Mungkin ada stimulusnya di sini. Menjelaskan materi. Responnya ada, Bu. Responnya itu. Respon dari siswa nggak ada ya. Kalau cuma dijelaskan kan nanti responnya nggak terlalu. Kayaknya sih yang Desi. Iya, kadang kuncinya itu sesuai apa enggak ya Bu Desi ya? Ya kurang tahu Bu. Makanya bahas sekarang ini kan biar. Jadi gimana teman-teman mantapnya di C apa di E? Kalau aku di E. Kalau saya sendiri sih di E. Karena ada stimulus dan respon. Iya, betul. Stimulusnya dari metode pembelajaran, responnya dari kreativitas dan cara berpikir siswa. Iya, setuju. Oke, berarti yang E. Gimana teman-teman yang lain? Ada pendapat nggak sebelum lanjut? Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Karena ini aku galau sih aslinya. Kenapa iso C? Menjelaskan materi. Kadang juga dikunci, tahu ya, kayak tidak sejalan dengan pemikiran kita. Iya, kadang ada yang kayak gitu. Ada yang malah bingungi. Ya udah, Miss. Oke, lanjut ya. Oke, 105. Para siswa kelas 3 SD menerima hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. KKM 70, nilai 93, predikat A. Mampu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan sangat baik. Pak Aksa, guru matematika Farah, bahagia sekali karena hampir semua teman sekelas Farah menerima hasil yang serupa. Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan Pak Aksa adalah dari hasil nilai 93 predikat A. Ya. Hampir semua berarti ada beberapa yang hasil yang serupa. Berarti semuanya mungkin bisa dikatakan baik ya Bu. Hampir semua ya. Dalam kelasnya Pak Aksa ini sampai seluruhnya baik seperti Farah ini. Memberi kegiatan tindak lanjut. Kan mesti pengayaan Pak, ya enggak? Iya, biasanya pengayaan kalau pengayaan kalau ini bukan ya, menganalisis dugaan penyebab dan merencanakan perbaikan bukan ya. Ada yang ini bisa jadi nih. Memberikan materi pengayaan karena deskripsi yang sangat bagus bisa jadi. Melakukan refleksi dan melanjutkan praktik baik yang antara B dan C kayak. Refleksi dan melanjutkan praktik baik yang sudah dilakukan. Ya, antara B D salah itu ya, ada remedi. Ya, bukan. Berinovasi laboratorium bukan. Antara B dan C. Yang mana yang paling refleksinya apa C ya? Baik C, Bu. Berarti tidak usah pakai pengayaan lagi ya, sudah A. Pengayaan. Kalau refleksi gimana? Kalau refleksi itu dilakukan sebelum tindak lanjut. Refleksi dilakukan sebelum tindak lanjut. Ini kan sudah ada nilai di rapot ya. Oh iya. Iya. Makanya kan tindak lanjutnya apa? B berarti ya. B. Iya. Dilakukan sebelum. Jadi kalau di kegiatan akhir di RPP itu kan kayak kesimpulan dulu, refleksi, baru tindak lanjut gitu kan? Iya.
Ini kemarin ada soal yang keluar refleksinya itu yang semalam Bu Desi, kan? Nah, ini berhubungan sama yang itu bagian akhir RPP. Oh, tentang materi pengayaan refleksi itu ya? Refleksi. Iya, betul. Ya. Oke, sepakat, lanjut ya. 106. Suatu hari orang tua siswa yang rumah tempat tinggal yang tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah jelas kayaknya melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. Kayaknya langsung melakukan kunjungan deh, karena tidak begitu jauh sih ya. Kalau saya sih cek. Melakukan perwakilan siswa dan informasi yang terkumpul. Masih wali kelas ya. Waduh. Yang A juga bisa ya? Mirip semua. Yang A juga bisa ya? Kata kuncinya di mana berarti ini ya? Wali kelas ya? Waduh, hilang. Bu Desi. Hilang. Bu Desi hilang. Nanti nunggu. Siswanya belajar di rumah Bu Anissa, jadi nggak ikut takziah ya. Takziahnya online kayaknya Bu. Kalau dikaitkan itu bisa iya ya. Nanti coba dilihat lagi soalnya. Yang punya siapa ya? Saya barangkali Bu Anissa punya Bu, di share screen aja. Jadi sampai 100 berapa ya? 5. bentar tak cari dulu ya, soalnya beda masih laptop. Bentar. Oh iya Bu, di situ aja Bu. Halo? Salah. Sorry, Udah. Barusan disconnect. Ya, saya pergi dulu lagi. Ini sudah sampai nomor 106 ya? Iya. Ya, jawabannya yang ini ya, C ya. Bentar Bu, masih bingung. Ini soalnya kata kuncinya di sini sebagai wali kelas ya. Wali kelas Bu, bukan perwakilan sekolah. Ini kan tim guru sih. Kalau menurut saya malah salah. Bentar, harus jeli lagi nih. Ya, saya kalau ini malah yang salah sih. Ya dikunci malah C. Dikunci C. Waduh. Berarti ini kondisinya kondisi pandemi, jadi ya hanya tim guru saja ya. Anggap saja begitu. Iya, kalau misalkan seperti itu berarti benar C. Tapi kalau kan ini rumahnya tidak dari sekolah kan? Iya. Tidak jauh dari sekolah. Misalnya orang bersama tim guru ya lalu tuh teman guru yang lain. Soalnya kalau dilihat sama dari teman guru. Efektifan waktu ya, ini kan tidak begitu jauh. Kalau yang keefektifan waktu itu yang C, karena kan guru kan berarti berangkat semua, nanti langsung ke rumah siswanya. Ya kalau yang A, B, D dan E itu butuh waktu yang cukup lama. Kalau analisisnya seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang nyata itu biasanya gurunya yang datang. Iya kan memang yang C ini sekolah. Iya. Tapi di situ sebagai wali kelas kan harusnya memintakan donasi kepada temannya untuk sebagai empati gitu kan. Nah, makanya ini bingung. Melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul. Tapi itu butuh waktu lama, Bu, yang A kayaknya nggak mungkin memberi donasi.
Ya udah C aja yang biasa kita lakukan. Iya. Kalau donasi-donasi seperti itu kan butuh waktu juga. Ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini teori perkembangan ini yang sok kualik-kualik dijelaskan. Dalam sebuah proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi per kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah melakukan kerja mandiri, berarti kata kuncinya ya. Melakukan kerja mandiri dengan diskusi kelompok. Kan? Teori perkembangan yang sesuai. Nah, ini kerja mandiri, berarti siswa membangun sendiri pengetahuannya kan? Yes. Oke, Madan. Berarti ini yang dijelaskan satu-satu. konstruktivisme ya. Ya, saya tak jelaskan satu-satu dulu aja nanti jawabannya. Ya, sambil belajar. Humanistik adalah prinsipnya tentang memanusiakan manusia. Nah, di sini sebagai guru kita harus memandang dari perilaku belajar dari sudut pandang pelaku. Artinya kita harus memandang dari sudut pandang siswa dalam pembelajaran itu. Perilaku belajar dari sudut pandang siswa. Pelaku belajar itu sendiri, yaitu siswa. Kalau behaviorisme itu tadi berhubungan dengan adanya stimulus dan respon. Ya, salah. Stimulus respon. Kalau kognitivisme itu biasanya berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan. Nah, penjelasannya pengetahuan baru terkait dengan pengetahuan lama. Pengetahuan baru yang didapat siswa terkait dengan pengetahuan. Berarti ada pembaruan gitu ya? Yang sudah dimiliki siswa, pengetahuan lama dari siswa. Ada pembaruan dari pengetahuan. Ya. Intinya itu ya. Siswa kan membangun sendiri pengetahuannya. Kalau sibernetik itu berkaitan cyber ya. Cyber, itu kan teknologi. Berkaitan dengan TIK. Berarti di sini melakukan kerja mandiri yang konstruktivisme. Oke, ada yang mau menambahkan? Soal yang sudah dirata-ret nanti di-share di grup ya Bu ya. Oke, ya, dilanjut sampai 120 aja kalau nyandak Ben. Sekalian nggak usah. Misar-misar 15 menit ya. Iya, semoga cukup. Ya. Tolong badan gladiolus sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya tulang. Penyusun rongga dada ya. Kok IPA ini agak lemah kalau di IPA? Rongga dada, tempat melekatnya tulang. Ini kemarin juga dibahas sih, lupa. Itu Mbak Desi ya, mungkin punya tangan Pak Ser. Apa namanya? Itu ada gambarnya itu loh. Bentar ya, tak kirim gambarnya ya. Jadi itu kan berkaitan dengan rangka penyusun atau tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman gambarnya. Ini adalah tulang penyusun rongga dada itu. Ada tulang leher, tulang rusuk sejati, tulang rusuk ini yang 1 sampai 7 ini tulang rusuk sejati namanya. 8 sampai 11 ini tulang rusuk palsu, ini tulang rusuk melayang, tulang rawan yang putih-putih ini. Kemudian tulang rusuk yang disebut tulang rusuk yang coklat-coklat. Nah, di sini adalah tulang pembentuk tulang dada atau gladiolus tadi. Coba teman-teman, aku memang anak-anak. Teman-teman dilihat itu dari nomor berapa sampai berapa? Tulang penyusunnya yang termasuk tulang dada. Tulang dada berarti tulang rusuk. Tulang rusuk yang ke 1 sampai 7. Ini loh, Mbak. Yang di 3 ya? Iya. 3 sampai 7. 3 sampai 7. Berarti yang tulang rusuk yang ke-3 sampai ke-7 terletak di tengah tulang dada. Ya. Nah, kalau yang di sini gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10 ini juga termasuk
gladiolus itu, tapi di sini yang salah itu terletak di bagian bawah tulang dada. Kan seharusnya enggak ya. Ini termasuk gladiolus juga. Tulang rusuk yang ini coba dianalisis yang CDE biar lebih paham. Tulang rusuk yang kedua dan letaknya paling bawah dari tulang dada. Tulang rusuk yang kedua itu dan atas malahan. Salah, itu salah letak. Salah ya? Atas malahan. Nah, yang D tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas dari tulang dada. Ini namanya tulang apa? Tulang leher ya? Tulang leher. Tulang rusuk pertama dan kedua ini artinya tulang leher. Tulang leher. Tulang rusuk pertama dan terletak paling atas dari tulang dada. Ya, kita podo sih mau tulang leher tadi ya. Sudah, ini nanti gambarnya bisa dipelajari ya teman-teman. Oke. Lanjut, 109. Norma adalah pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa, dilakukan dengan sopan. B. Aben berupa pembakaran mayat di C. Menyapa dengan ramah dan bersalaman. D. Model baju. E. Potongan rambut yang sedang didesain. Di antara contoh tersebut, gunakan tergolong Yusek. Yusek itu apa ya, Bu? Yusek itu berkaitan dengan tata cara atau norma. Oh, tata cara. Tata cara atau norma. Nah, yang mana? Biar kaitan dengan biasanya norma kesopanan. Yang A ya. Iya, masuk. Terus C. C. Ada C. Ada C. Berarti jawabannya C. Nah, ini kita analisis satu-satu. Ngapain termasuk apa namanya teman-teman? Itu adat apa ya? Adat istiadat itu Adat istiadat. Kostum ya. Adat istiadat. Kalau yang model baju sama potong rambut ini model ya, tren, style, tren atau model, fashion. Ini juga sama, ini juga fashion. Oke, lanjut 110. Salah satu KD di kelas rendah adalah 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Berdasarkan KD uraian tersebut, kegiatan inti yang dapat dilakukan Pak Andi sebagai guru kelas rendah adalah kayaknya hampir sama yang tadi pernah dibacakan apa ya? Hampir sama sih, hampir sama. Tapi ini pilihan. Iya, tapi ini pertanyaannya yang beda. Kelas rendah ya, berarti kalau kelas rendah biasanya berkaitan dengan benda-benda yang konkret ya. Kayaknya menyajikan gambar deh. Menyajikan gambar handphone. Ini kegiatan inti. Kalau C? Pak Andi, kegiatan intinya. Kalau saya sih lebih yang C. Iya, kayaknya C. Untuk mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Iya, biasanya nanti gurunya tanya, apa di rumah anak-anak orang tuanya ada yang punya HP gitu. Kalau ke sekolah naik apa? Ya, lebih ya, konseptual ya. Lebih konseptual. Oke, lanjut. Kalau yang B sepertinya masih hanya handphone ya, tidak ada transportasi. Transportasinya belum ada. Oh iya, transportasi ya. Oke, lanjut nomor 111, sistol. Perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah, itu ada tulisan bawahnya apa Bu Desi? Kayak nggak ada Pak, A dan B aja ini, nggak ada tulisannya, itu tulisan soal. Oh.
Ini berkaitan Kalau yang dengan berkontraksi itu sistol ya. sistol. Yang A sistol, yang B diastol. Berarti A itu sedang berkontraksi. Oke. Jadi kalau yang B berkontraksi salah karena yang B itu relaksasi. Berarti yang oh iya ya. Sistol adalah tekanan. Pilihannya nggak Pilihannya lengkap ya. D sama E. D-nya hilang, D-E hilang. Itu jawabannya nggak ada yang ABC. Ini ada kok. Memompa Ya, yang penting kita tahu konsepnya aja. nanti dianalisis dari sini. Dari artinya saat jantung melakukan kontraksi ya ini ya. Tekanan memompa darah ke seluruh tubuh. Biasanya kalau di tekanan darah tensi itu yang atas. Ya kan? Yang misalnya ada tulisan 120 per 80. Nah, ini yang atas berarti yang 120. Ya. Saat jantung berkontraksi. Sementara distal itu aku nulisnya diastolik ya. Diastolik. Diastolik berarti kebalikannya, tekanan Relaksasi. jantung. Kurang kayaknya Bu Desi. Diastolik apa distolik? Diastolik. Ah ya. Ketika jantung menerima, ya kan? Ketika jantung istirahat. Ketika jantung menerima darah atau ketika jantung terisi darah, berarti saat ini melakukan relaksasi. Nah, berarti yang 80 ini, kalau yang diastolik berarti yang bawah. Nah, dari gambar ini, yang A ini kan kondisi jantung sedang berkontraksi, berarti sistolik ya. Diastolik. Sistolik ya. A itu sistolik. Tidak ada itu. Itu kan mengeluarkan ini loh, ada tanda panah ini loh. Sistolik. Yang B diastolik. Yang B diastolik. Gambar ini berarti A itu adalah gambar saat jantung sistolik. B diastolik. Oh, ini ada jawaban yang D sepertinya. Yang D itu yang D ada versi lain gitu loh. Versi lain itu yang D itu pilihannya A mengilustrasikan tekanan sistolik ketika tekanan sistolik ketika otot jantung mengalami kontraksi. Berarti yang D. Ya. Itu. Mengilustrasikan ya. Berarti yang D ya. Iya. Jawabannya wae tepat pilihannya ora lengkap gitu. Berarti gini ya. Ini bisa dipahami ya teman-teman, sistolik dan diastolik ini. Ya. Perbedaannya seperti itu. Di gambar ini tanda panahnya yang kelihatan. Lanjut. 112. Warga negara global dapat dipahami sebagai warga dunia sudah tidak ada lagi batas geografi dan politik. Warga negara global mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia. Perhatikan pernyataan berikut. A. Pesatnya informasi dan komunikasi yang tidak terbendung. B. Melengsarnya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain. C. Hedonisme dan konsumerisme. D. Liberalisme. E. Polusi udara. F. Pemusnahan biodiversitas. Dari paparan di atas, yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah, coba Bu Desi, ini ada geografi dan politik gimana? Yang hedonisme dan konsumerisme. Oh ya. Tahu. Artinya hedonisme itu gaya hidup yang ini bukan sih? Konsumtif. Ya kan? Yang mewah biasanya. Gaya hidup konsumtif kan? Konsumtif, mewah. Itu. Iya, maksudnya ini. Bersama. Hedonisme itu yang gaya hidup mewah. Oh. Hedon.
Kalau konsumerisme gaya hidup konsumtif. Ya enggak? Dikoreksi dong kalau salah. Aku enggak browsing soalnya. Coba tak browsing dulu. Di sini fokusnya aja, Pak. Di sini pertanyaannya kan menjaga kelestarian dunia. Geografi dan politik. Nah, berarti yang berkaitan dengan ini aja dulu. Oh ya wes. Berkaitan dengan geografi, lingkungan hidup, yang mana berarti? Berarti yang F. E dan F ya. Oke. Polusi udara dan pemusnahan biodiversitas. Biodiversitas itu keanekaragaman hayati. Berarti yang E dan F. Lanjut ya, biar nyanda 20 ini teman-teman selesaikan sekalian. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban. Persamaan hak dan kewajiban setiap siswa berarti bertindak adil. Yang C. C ya, memberi kesempatan kepada siswa berpendapat dan perhatikan pendapat siswa lain juga. Ya. Lanjut. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator adalah. Nah, kita lihat dulu di situ ada kata kerja operasionalnya mengidentifikasi, berarti berkaitan dengan C3. Betul teman-teman? Kognitif ya. Artinya itu pengetahuan. Kalau pengetahuan berarti yang penilaian secara tulis. Ya, observasi tadi apa? Keterampilan. Portofolio. Observasi sikap, keterampilan Masya Allah. Sikap, ya, terus saja. Sikap, portofolio, keterampilan, uji petik produk, keterampilan, unjuk kerja juga keterampilan. Berarti yang D, pengetahuan. Lanjut. Perhatikan data pendidikan penduduk Indonesia di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan kualitas penduduk Indonesia adalah karena di bawah 50%. Ya, yang mana? Yang mana? Yang mana, Bu? Masih rendah? Rendah. Indikatornya apa, Bu? Ya, karena di bawah 50% semua itu. Oh, indikatornya berarti harus mencapai 50% ke atas, Ibu. Nah, ini ya, kuncinya B. Kuncinya mana? Tapi nggak tahu analisisnya juga sih kenapa bisa B. Tapi kalau dilihat dari analisisnya Bu Is, iya, makanya kalau dilihat dari analisisnya Bu Is juga benar juga sih, karena di bawah 50% jadi masih rendah. Tapi dikunci B. Nah, kuncinya ada dua versi. Transisi. Transisi berarti peralihan ya? Nih, Pak Titis, pripun Pak Titis? Pak Titis di sini diam aja, Pak Titis menengah kok. Pakat tuh. Yang mana masih rendah ya? Masa transisi peralihan. Di situ peralihan kalau nggak salah ya. Transisi peralihan. Dari mungkin dari negara berkembang ke maju atau gimana? Oke, kita simpan dulu aja ya ini ya teman-teman. Antara B dan D. 119. Sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah ini berarti belum cukup Pentas seni tapi belum cukup pengalaman. Artinya kita sebagai guru juga tidak boleh menolak ya.
tugas dari Anu sebagai Kayaknya suatu B. profesionalitas yang B. Yang E. yang E, menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Dikunci E. Iya, Ya. belajar intinya. 117, 3 lagi, 4 lagi, Biro. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat yang bukan merupakan upaya Komnas HAM dalam memajukan HAM adalah, berarti cara yang bukan ya, berarti yang upaya Komnas HAM A, melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM. jelas, berarti cara yang negatif. Ya. Lanjut. 118. Januari 2013, sebuah wilayah yang sangat luas di Jakarta terkena banjir. Hal ini membawa dampak lebih dari 100.000 rumah dan menyebabkan hilangnya nyawa lebih dari 20 orang. Juga pada bulan Februari 2017, Jakarta diganggu oleh banjir besar yang menyebabkan ribuan rumah dibanjiri air keruh warna coklat, kadang-kadang sedalam 1,5 meter. Penyebab terjadinya banjir di daerah perkotaan adalah Drainase. Sistem drainase perkotaan yang buruk. Drainase itu Karena di adalah situ kan banjirnya airnya keruh ya, nggak ada sampah, jadinya air. kan nggak ada kata sampahnya ya. Tadi aku menggunung sampah, tapi karena di situ clue-nya airnya keruh, warnanya coklat, berarti drainase. ya. iya, keruh ya. Lanjut 119. Hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, bagi guru hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat hubungan kerja antar guru, ini kuncinya. Guru ya. Kolegial. Kolegial. Ya. Kolegial, kolega. Teman sejawat ya. Ya. 120 ini enggak? Bu, kalau tanya, kalau yang relasi itu yang gimana? Oke, kita dulu ya satu-satu ya. Relasional sama kolegial ini bedanya apa? Cari relasional adalah relasional itu adalah sistem manajemen. Maaf, beda Pak. Aku ya boleh ikut kan relasi, itu aja relasi. Relasi hubungan kerja sama bukan sih? Enggak ada. Perhubungan perjalinan, pertautan, asosiasi, sinonim relasi perhubungan. Hubungan. Bisa nggak hubungan? Bisa hubungan gimana? Hubungan dalam hal apa itu relasi? Relasional. Kalau personal jelas ya. Kalau personal itu hubungan antar pribadi ya. Ya. Kalau yang kolegial itu Salam. Udah teman-teman? Bentar, Bu. Lanjut ini 120 terakhir. Ya. Disediakan kurang saya aja yang baca ya, Kak. Menjelaskan bilangan bulat sampai 2 angka dan nilai tempat penyusunnya, lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Media belajar atau alat peraga matematika yang sesuai dengan untuk membangun pengetahuan siswa di kelas tersebut adalah di sini menjelaskan, ini nggak kelihatan sih gambarnya, cuma A sama B aja nih jawabannya. Yang B ini menentukan nilai tempat bukan sih itu? Nilai tempat.
Gambar A sempoa. B, teman-teman. Yang B apa sih itu sih? B itu yang ini. Ya. Mengenal nilai tempat. Gambarnya Ya kan di sini kan ada nilai tempat, penyusun lambang bilangan atau menggunakan benda konkret serta cara membacanya. Yang di sini yang terlihat yang B itu Kuncinya ada B, media. Saya. B kuncinya. Coba Oke. diperbesar lagi, Bu. Tepat ya karena nggak ada titiknya. Gambarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga pembahasan soal X ini, teman-teman.